kemudian lebih dispesifikkan, lebih dijuruskan sebenarnya bagaimana kita ingin mencapai visi pendidikan Indonesia dengan senjata yang dipersenjatai bagi kita, tentu dengan memberikan sebuah kurikulum yang berkualitas, namanya kurikulum merdeka, gitu ya. Bahkan kita punya sebuah platform namanya platform Merdeka Mengajar, merupakan pintu satu data yang akan nanti mengakses atau menghubungkan kita ke berbagai akses seperti itu ya, teman-teman. Nah, kurikulum merdeka ini hadir untuk, semalam kita udah bahas, menyasar karakter ya yang akan terwujud, yaitu namanya profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, profil pelajar Pancasila inilah yang akan tercermin di diri tiap murid gitu ya. Nah, untuk mewujudkannya teman-teman, pembelajaran dan asesmen ini disajikan dalam sebuah yang namanya paradigma baru, paradigma pendidikan yang baru gitu ya. Gimana sih paradigma baru gitu ya? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini teman-teman adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi artinya apa? Adalah sebuah sistem pembelajaran gitu ya yang kita terapkan yang mampu menilik masing-masing warna pada anak gitu ya. Dengan sasaran kita mampu mengakomodir kebutuhan belajar yang beragam tersebut. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak pada usia, pada zaman, bahkan pada kodratnya masing-masing gitu ya. Karena bisa jadi kebutuhan belajar anak dari umurnya itu berbeda dengan kodratnya. Apakah dia karena ada bawaan penyakit bawaan lahir seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk esensinya saja saya akan ulang malam ini berkaitan dengan ini ya. Semalam kita udah bahas juga jauh lebih dalam tentang intra, kokuri, dan juga ekstrakurikuler ya. Nah, secara garis besar teman-teman, ketika kita bicara tentang implementasi kurikulum merdeka, sebenarnya peta konten dalam memahami pengimplementasian ini ada 4 langkah, teman-teman. Langkah pertama adalah kita akan memahami garis besar kurikulum merdeka. Seperti esensinya, di mana kurikulum merdeka hadir dengan apa ya, materi-materi esensial, di mana banyak materi dipangkas, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kurikulum merdeka ini juga sangat memberdayakan konteks gitu ya. Dan kemudian yang harus kita pahami bersama, kurikulum merdeka ini dikembangkan secara kontekstual, artinya seperti apapun kondisi di daerah atau katakanlah di satuan pendidikan kita, di sekolahnya kita, itu kita bebas menggunakannya seperti apa gitu. Jadi bahkan seperti itu tadi, kurikulum itu sifatnya sangat fleksibel. Ini keuntungan bagi kita gitu. Jadi kurikulum merdeka harus kita imani sebenarnya hadir datang kepada kita itu untuk mempermudah aksesnya kita, mempermudah ruangnya kita untuk lebih membersamai proses belajar murid seperti itu ya. Kemudian langkah yang kedua adalah memahami pembelajaran dan asesmen. Ya, yang ketiga memahami pengembangan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan dan kurikulum merdeka dalam kurikulum merdeka gitu ya. Dan langkah yang keempat adalah memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini teman-teman yang jadi role modelnya kurikulum merdeka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi penting dilihat bahwa karakter anak-anak itu harus jauh lebih concern kita siasati, makanya memang betul-betul ada satu mata pelajaran atau katakanlah satu bidang studi untuk itu namanya P5 gitu ya teman-teman.